Gaji 1,5 juta, punya cicilan 300.000 per bulan, sisanya untuk biaya hidup 3 orang, masih pengen nabung untuk bikin rumah. Bisa nggak ya? Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat datang kembali di Catatan Fafa. Teman-teman, di video kali ini aku akan mencoba membuat budgeting atau anggaran bulanan untuk salah satu subscriber aku yang komentar di salah satu video. Sebut aja beliau adalah Bunda L. Sebelumnya aku mengucapkan banyak terima kasih kepada Bunda L yang telah menyempatkan waktu untuk menulis komentar di kolom komentar di salah satu video aku. Semoga Bunda L beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya, serta selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keterbatasannya data dan aku juga mau minta balik takut merepotkan, jadi ini aku akan coba simulasikan aja sesuai dengan keadaan di kota aku. Berikut data yang sempat aku rangkum. Beliau adalah gajinya 1,5 juta per bulan untuk biaya hidup 3 orang, Ibu L sendiri, kemudian ibunya dan anaknya 1 orang. Aku asumsikan anaknya seorang perempuan yang sudah duduk di bangku SMA. Beliau masih punya angsuran sebesar 300.000 per bulan, kebutuhan listriknya 100.000, kebutuhan air 70.000, pulsa 100.000, dan bayar BPJS 73.000. Dan satu keinginan beliau ingin bisa menabung untuk membuat rumah atau merenovasi rumahnya. Hanya itu data yang bisa aku ambil, yang lainnya akan aku asumsikan sendiri sesuai dengan kondisi yang ada di kota Bandung. Bismillahirrahmanirrahim. Ini aku sudah buatkan tabelnya. Di sini aku bagi menjadi 4 tabel. Tabel yang pertama di sini aku tuliskan pendapatan, kemudian 3 tabel berikutnya adalah pengeluaran. Di tabel pendapatan ini sudah aku masukkan penghasilan tetapnya sebesar 1,5 juta dan tidak ada pendapatan tambahan lainnya. Kemudian di pengeluaran di 3 tabel ini, tabel yang pertamanya itu aku tuliskan saving. Ini aku tidak mengacu pada satu metode karena menyesuaikan dengan kondisi yang sudah terlanjur ada ya punya cicilan untuk Bunda L ini. Jadi di sini savingnya aku hanya mengamankan sebesar uang Rp25.000 saja. Karena kalau terlalu memaksakan repot juga ya, sehubungan dengan beliau punya anak yang kelas 1 SMA lagi membutuhkan banyak biaya, juga sehubungan dengan masih punyanya cicilan Bunda L ini sebesar 300.000 per bulannya. Di tabel kedua pada pengeluaran ini, di sini ada cicilan sebesar 20%, yaitu 300.000, jadi masih di bawah standar ya. Standar umum untuk yang sudah mapan sebetulnya cicilan itu adalah 30%. Maksimalnya ya. Lanjut ke tabel yang ketiga pada pengeluaran ini. Jadi sisa dari tabel 1 adalah 80%, yaitu Rp1.200.000. 1.200.000 ini akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sekeluarga 3 orang. Jadi di sini akan digunakan untuk pembayaran bulanan atau kebutuhan bulanan, juga untuk kebutuhan harian. Ini aku buatkan dulu listnya kebutuhan bulanan apa aja. Yang pertama di sini ada sedekah, kemudian ada saving, kemudian ada listrik, juga ada pulsa. Kita bahas satu-satu. Untuk yang satu ini sedekah, kita tabungkan untuk tabungan akhirat ya Bunda. Insya Allah rezekinya berkah dan tidak akan mengurangi rezeki Bunda. Jangan sampai kita susah di dunia, kita susah juga di akhirat. Jadi penting itu bersedekah meskipun hanya Rp1.000. Kemudian yang kedua adalah saving. Savingnya pada tabel 1 ya sudah dikeluarkan sebesar 25.000. Ini aku masukkan aja ke dalam anggaran kebutuhan bulanan. Kemudian listrik 100.000 per bulan. PDAM, air 70.000 per bulan, dan pulsa 100.000 per bulan. Ini data berdasarkan yang diberikan oleh Bunda L. Lanjut ke kolom berikutnya. Ini aku udah buatkan tabelnya. Ini melanjut dari kebutuhan bulanan yang tadi ya. Nomor berikutnya, nomor 5, aku tulis di situ beras, kemudian ke-6 belanja bulanan, ke-3 BPJS, dan ke-8 untuk bekal sekolah anak. Untuk beras ini kebutuhan per bulannya kurang lebih sebesar 12 kilo. Jadi aku anggarkan untuk harga di Bandung itu 150.000 per bulan. Selanjutnya belanja bulanan aku budgetkan 150.000 per bulan.
Ini jangan komen ya buat yang sudah berkecukupan. Karena pasti kita harus menyesuaikan dengan pendapatan kita. Mungkin bunda-bunda yang belanja bulanannya bisa di atas 500.000 karena bunda-bunda mempunyai kelebihan rezeki, disyukuri aja bunda. Dan doakan bagi bunda-bunda yang masih kesulitan dalam membagi rezekinya, semoga dimurahkan rezekinya, amin. Lanjut ke poin nomor 7, di sini ada BPJS. Bunda L memberikan data iurannya itu sebesar 73.000 per bulan. Kemudian untuk kebutuhan anak ini aku asumsikan saja 150.000 per bulan dengan perhitungan 5.000 per hari. Untuk anak Bunda L, kamu harus prihatin dulu ya sayang. Aku doakan semoga kamu menjadi orang sukses. Jangan lupa sholat dan ibadah lainnya ya sayang. Lanjut teman-teman, itu aku udah buatkan untuk kebutuhan sebulan. Sekarang kita totalin jumlahnya itu berapa. Kita jumlahkan untuk pengeluaran bulanan ini dari poin 1 sampai dengan poin 8. Maka akan didapat angka sebesar Rp828.000. Kemudian kita buat balance-nya ya, kita kalkulasikan dengan pendapatan. Di sini pendapatan Bunda L adalah 1,5 juta sebulan. Kemudian kita potong dengan pengeluaran bulanan sebesar Rp828.000 dan cicilan sebesar Rp300.000 per bulannya. Maka kita akan mendapatkan angka Rp372.000. Nah, angka inilah yang akan digunakan untuk belanja mingguan atau memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Yang Rp372.000 ini sebelum kita bagi-bagi untuk kebutuhan sehari-hari, kita kurangi dulu Rp50.000. Rp50.000 ini aku anggarkan untuk beli bumbu seperti bawang merah setengah kilo, bawang putih setengah kilo, kemudian beli garam, micin, kemudian kayak salam, serai, lada, dan lain-lain ya. Maka kita akan mendapatkan angka Rp322.000. Selanjutnya angka ini kita bagi 30 hari dalam sebulan ya. Boleh dibagi 31, ini aku menggunakan 30 hari aja. Maka kita akan mendapatkan angka sebesar Rp10.733 per hari jatah kita untuk makan. Sekarang kita coba kali 7 ya untuk mendapatkan jatah mingguan. Maka kita akan mendapatkan angka sebesar Rp75.131 per minggu. Nah, lumayan ya kalau udah dikali 7 hari. Jadi aku sarankan Bunda belanjanya seminggu sekali ke pasar. Insya Allah harganya lebih murah, jadinya lebih hemat. Lanjut, di pengeluaran bulanan tadi kan ada jatah bulanan sebesar Rp150.000. Nah, sekarang akan aku coba list ya untuk keperluan sebulan untuk 3 orang, apa aja. Ini listnya sih kalau Bunda udah lihat di video aku sebelumnya yang berjudul Cara Mengelola Gaji 1 Juta, hampir sama tapi lebih besar di sini ya, karena di sini kan punya anak gadis SMA, jadi aku kasih allowance sedikit. Nah, ini daftarnya udah aku buat ya. Yang pertama ada sabun mandi. Di sini aku budgetkan 14.000 menggunakan sabun batang 4 biji ya. Kemudian sampo, carilah sampo yang sekitar harga 15.000 ya, masih ada dan banyak. Kemudian untuk deterjen dan pelembut aku menggunakan Softergen. Ini harganya 11 ribuan kurang lebih yang 500 atau 600 gram. Kemudian pasta gigi 10.000, sabun cuci piring ini bisa dicampur dengan sabun colek ya. Kemudian minyak kelapa ini kalau harga lagi normal sebetulnya untuk yang 2 liter itu sekitar 26.000 di Kota Bandung. Kemudian ada teh, aku kasih budget 5.000 yang di dus kecil. Selanjutnya ada gula 1 kilo kurang lebih 15.000. Kemudian ada kecap yang 65 atau 70 ml itu sekitar 7.000. Kemudian di sini ada DLL. DLL-nya dengan budget 37.000 itu sebetulnya untuk menggenapkan supaya pas nanti ke budget 150.000. Anggaran DLL ini bisa dipakai untuk anak gadis yang SMA, mungkin untuk beli bedak atau beli hand body ya. Meskipun tidak tiap bulan, misalnya ada yang 2 bulan sekali habis atau 3 bulan sekali habis, itu bisa diatur-atur. Nah, jadi total belanja bulanannya adalah Rp150.000 sesuai dengan budget ya.
Selanjutnya aku akan buatkan daftar belanja mingguan untuk Bunda El. Ini yang pertama ada protein, mau ayam atau ikan, mungkin setiap minggunya gantian ya Bunda. Kalau cukupnya setengah kilo ya setengah kilo aja Bunda, yang utamain untuk anak sama untuk eyangnya ya. Kemudian ada juga di sini ada telur, kemudian ada tahu, ada tempe, kemudian mie instan ya untuk sekali-kali asal jangan keseringan, dan yang keenamnya adalah sayuran. Untuk ayam atau ikan, yang pertama aku budgetkan aja 20.000, ini secukupnya ya Bunda. Kalau cukup setengah kilo ya nggak apa-apa setengah kilo aja. Kemudian telur ini aku anggarkan 12.500 setengah kilo, ini juga protein. Kemudian ada tahu 5.000, ada tempe 5.000, kemudian mie instan mungkin 3 biji ya 7.500. Untuk protein hewaninya juga ada telur ya Bunda. Kemudian protein nabatinya di sini ada tahu dan tempe juga tetap bergizi ya meskipun murah meriah. Kemudian nanti vitaminnya didapat dari macam-macam sayuran. Sayuran ini jatah sisanya ya, jadi aku mau hitung dulu yang lain-lainnya. Kemudian sayuran itu nanti digenapkan untuk mencapai target budget belanja untuk mingguan 86.800. Jadi jatah sayurannya adalah sebesar 36.800. Untuk sayuran 36.800 cukup banyak ya Bunda. Nah, jadi ditotalin ini total belanja mingguannya adalah sebesar 86.800 sesuai dengan yang ditargetkan. Untuk sayuran bisa pilih macam-macam sayuran ya, enggak selalu warna hijau. Bisa sawi putih, sawi hijau, ada kol, ada wortel, ada bunga kol, ada buncis, ada kangkung, ada bayam. Kalau untuk sayuran jatah 36.000 lumayan cukup banyak ya Bunda. Bunda El, mohon maaf banget untuk saving atau nabung ini baru aku anggarkan Rp25.000 karena memang kan kondisinya masih punya cicilan sebesar 300.000. Kalau savingnya digedein takutnya nanti untuk kebutuhan hidup terlalu minim ya. Jadi aku sarankan Bunda nabung untuk renovasi rumah atau bikin rumah, sebaiknya menunggu sampai dengan kewajiban cicilan Bunda selesai atau lunas. Nanti jika cicilan sudah lunas, yang 300 per bulan ini, sebaiknya ditabungkan ya Bunda, jatah cicilan harus ditabungkan. Sedangkan yang saving 25.000 per bulan itu untuk keperluan anak Bunda ya atau eyangnya. Misalnya perlu untuk beli baju atau ada keperluan yang lainnya. Kalau cicilan sudah lunas kemudian ditabung sebesar 300.000 per bulan, maka dalam setahun Bunda akan mendapatkan hasil sebesar 300 kali 12 sama dengan 3.600.000 Bunda. Kemudian kalau Bunda menabung dalam 3 tahun, maka Bunda akan mendapatkan hasil tabungan sebesar 3,6 juta dikali 3 sampai dengan 10.800.000 rupiah. Hampir 11 juta ya Bunda. Nah ini mungkin cukup untuk renovasi. Aku juga nggak tahu rumahnya Bunda sebesar apa, keperluan biayanya berapa, tapi kurang lebih untuk renovasi 11 juta di daerah aku cukup lumayan ya Bunda. Bila masih kurang, jatah nabungnya bisa diperpanjang ya Bunda, misalnya jadi 4 tahun, 5 tahun, dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan Bunda. Kemudian aku sarankan sama Bunda El, jika memang keperluannya tidak mendesak sekali, sebaiknya tidak mengambil cicilan ya Bunda. Kalaupun pengen sesuatu yang bisa ditahan, sebaiknya ditahan dulu. Kita nabung dulu, baru hasil tabungannya dibeliin untuk yang sesuatu Bunda butuhkan itu. Kemudian aku juga sarankan Bunda, untuk iuran BPJS yang sebesar 73.000 itu, kalau di daerah aku di Bandung itu ada iuran BPJS-nya yang ditanggung oleh pemerintah. Jadi mungkin menurut aku untuk Bunda dengan penghasilan 1,5 juta harus menanggung orang tua juga karena posisinya single parent, suami sudah meninggal, mungkin bisa diajukan untuk meminta iuran BPJS-nya ditanggung pemerintah kepada aparat terkait. Bisa diajukan melalui RT RW setempat. Silakan Bunda mencari informasi lebih lanjut. Nah, itulah Bunda El
cara aku mengatur uang 1,5 juta yang terlanjur memiliki cicilan atau hutang. Semoga bermanfaat ya Bunda. Semoga Bunda dan keluarga selalu dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya, selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.